Ya. Motor nggak ada yang parkir di luar, masuk semua. Jadi kalau yang belum dimasukkan, masukkan semua ya. Mobil parkir di lapangan semua. Jadi kalau masih ada mobil yang parkir sepanjang jalan ini, saya kan nggak akan mulai pengobatannya. Ayo, yang punya mobil langsung diparkir di lapangan di sana, di ujung ya. Ya. Oke, jangan ada parkir mobil di sini. Ini dari semua. Ya, semua mobil parkirnya di lapangan. Ya, motor masuk semua, nggak ada yang di luar. Ya, jadi Bapak Ibu kesini minta tolong yang sopan, yang tertib, jaga kebersihan. Jadi jangan ada yang buang sampah di sini lagi. Ya, makan ngemil apa kemarin ada teguran dari tetangga itu. Ya, jadi kita harus jaga kebersihan. Bapak Ibu kesini minta tolongnya yang sopan. Ya. Jadi jangan pernah ada yang ganggu ketertiban, karena kalau ada yang ganggu bukan warga yang hentikan, tapi saya sendiri hentikan, ya. Jadi saya cuma nolong aja, saya nggak terima bayaran dari Bapak Ibu, 1 rupiah pun saya nggak terima bayaran. Tapi kalau saya sampai dikomplain warga, saya hentikan aja, ya. Jadi nggak ada kepentingan bagi saya untuk ibaratnya nolong Bapak Ibu ini, ya. Saya nggak terima bayaran, tapi saya sudah dikomplain warga beberapa kali, ya. Itu yang depan sama yang ketiga itu yang lihat satu BA saya, ya. Jadi jangan pernah buang sampah, duduk-duduk, nggak usah di sana, langsung masuk semua. Rumah saya bisa masuk semua, ya. Jadi kalau nunggu langsung masuk semua. Ini pintu udah dibuka, langsung masuk aja, ya. Bisa muat 100 orang lebih kok. Ayo masuk semua. Ya. Habis makan, sampahnya langsung dibuang tempat sampah, ya. Jangan dibuang di bawah, jangan buang ya. Selama bisa jaga ketertiban dan kebersihan seperti ini, akan saya lanjutkan terus. Tapi begitu saya dapat komplain lagi, selamanya saya tutup sendiri. Saya nutup, bukan warga yang nutup. Ya. Ini sudah ketiga kalinya saya dapat teguran, ya. Jadi saya nggak kenal sama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kesini minta tolong, tapi yang sopan, yang tertib. Ya, tapi nggak suka kalau ini habis makan sampahnya dibuang, ya. Jadi dibuang di tempat yang sampah, jangan dibuang di got, jangan dibuang di bawah. Ini saya buktikan sendiri, kemarin ada teguran, ya, katanya sampah berserakan ini pasiennya masterin. Nah, saya akan lihat dengan mata kepala sendiri, kalau itu memang sampah dari pasien akan saya suruh pulang. Ya, saya nggak kenal loh, ya. Saya nggak kenal dengan Bapak Ibu, nama aja satu aja nggak ada yang saya tanya, betul? Ya, jadi yang sopan, nggak peduli Bapak Ibu dari mana, berobatnya kalau ke sini minta tolong yang sopan, ya. Semua motor masuk ke dalam, mobil parkirnya semua di lapangan. Selama saya masih melihat mobil di sini, mobil merah ini belum dipindah, saya nggak akan mulai pengobatannya. Pindah mobilnya. Jadi tidak ada yang mengganggu arus lalu lintas, ya. Pak Bentor, kalau mau nunggu di lapangan boleh, Pak, ya. Motor-motor semua jangan ada yang di luar sini, saya nggak akan mulai. Jadi yang nunggu itu semuanya motor masukkan, kalau nggak mau nunggu di luar atau di lapangan. Jadi Bapak Ibu kesini minta tolong jaga ketertiban dan kebersihan. Jadi kalau ada yang melanggar satu orang pun salahkan dia, karena akan saya hentikan, ya. Udah 3 kali ditegur warga, ya. Saya cuma nolong. Tidak pungut bayaran 1 rupiah pun dari Bapak Ibu, tapi tolong jaga kebersihan. Habis minum sampah, ya, makan sampahnya ditaruh di tempat sampah, ya. Botol-botol Satsuki yang Bapak Ibu minum jangan ditaruh di luar, buang di sini, ya. Nanti orang saya yang buang, nanti, ya. Kemarin masih saya lihat di berem-berem saya juga ada, di got-got juga ada, ya. Itu kurang ajar itu, ya. Sudah ditolong nggak boleh bayar, masih bikin keributan, ya. Saya 3 kali tengkar sama warga, ya. Hari ini saya tegaskan, saya nggak kenal Bapak Ibu. Bapak Ibu kesini nama aja nggak ada yang saya tanya. Bapak Ibu saya tolong nggak boleh bayar, tapi Bapak Ibu juga harus jaga kebersihan, ketertiban, ya. Motor semua masuk. Ini betul-betul saya marah karena sudah 3 kali, ya. Saya tegur warga, saya bilang saya nggak ada kepentingan, mereka datang sendiri tidak saya undang, betul nggak? Ya, Bapak Ibu kesini
Minta tolong atau Mas Rim yang buka praktek? Minta tolong. Nah, makanya kalau minta tolong yang sopan ya. Ini akan saya masukkan YouTube, akan saya masukkan TikTok, supaya tahu bahwa Mas Rim sudah seupaya mungkin untuk menjaga kebersihan dan ketertiban ya. Apa untungnya saya nolong Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang ditolong nggak tahu balas budi ya. Saya nggak minta balas budi Bapak Ibu, tetap jaga kebersihan dan ketertiban. Satu orang aja melanggar saya hentikan selamanya. Nggak perlu nunggu tahun depan. Tahun depan saya udah pensiun ya. Berapa bulan lagi saya pasti pensiun, beberapa bulan lagi ya. Nggak usah nunggu. Nggak sampai 1 tahun saya udah hentikan pengobatannya nih ya. Jadi saya akan pensiun, saya akan ngurusin yayasan untuk anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar. Jadi pengobatannya saya tiadakan selamanya. Jadi sebelum saya pensiun ya, Bapak Ibu kesini usahakan kasih tahu semuanya ya. Banyak yang bilang jangan pensiun dulu Mas Rim ya. Banyak yang membutuhkan, makanya kasih tahu sekarang, jangan nanti ya. Nanti dalam 30 menit semuanya akan mengalami perubahan lebih baik. Nah setelah mengalami perubahan, cerita kemana-mana. Itu akan mempercepat kesembuhan Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan pengobatan berkedok agama, bukan pengobatan yang notabene abal-abal ya. Betul ya? Bapak Ibu yang sudah pernah ke sini boleh angkat tangan, yang sudah merasakan pengobatan Mas Rim boleh angkat tangan, saya ingin tahu. Coba dilihat ya. Pertanyaannya kenapa kok datang lagi, saya tanya. Karena ada perubahan. Ada perubahan bagaimana? Awalnya seperti apa Pak? Awalnya kabur. Kabur kenapa Pak? Bapak boleh cerita? Ablasi retina. Sekarang sudah semakin terang, udah bisa naik sepeda motor. Naik motor Iya. ya? Retina lepas, ablasi retina. Nah, itu nggak main-main. Operasi udah berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali. Habis berapa juta Pak? Hampir 100 lebih. Hampir 100 juta. Lebih. Terus hasilnya bagaimana? Kabur nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di sini berapa kali? 15 sekarang. 15 kali. Bayar apa enggak? Nggak gratis. Terus gimana hasilnya? Luar biasa. Apanya luar biasa? Mata lebih terang nih Master. Bisa naik sepeda motor sekarang. Bisa naik motor Bisa sendiri? naik motor. Jauh, ya dekat bisa. Bapak dari mana? Dari Sidoarjo Pak. Sidoarjo. Ya. Aslinya? Bali. Bali. Ya. Ya, siapa lagi? Ya. Kenapa kamu? Glukoma Glukoma. akut. Sekarang udah lumayan, ada orang bayangan lewat-lewat samping bisa lihat. Awalnya glukoma akut, total nggak lihat? Iya, total nggak lihat. Ya. Oke. Siapa lagi? Yang udah pernah kesini, yang udah merasakan? Kenapa? Saya glukoma parah juga. Jadi jalan tuh harus kayak digandeng sama suami saya, terus baru kesini 1 kali pengobatan tuh udah bisa lihat awan tipis putih gitu. Bisa lihat awan. Dulu nggak bisa sama sekali. Nah, terus sekarang berapa kali kesini? Baru 3 kali ini. Baru ketiga ini. Kemarin datang kedua gimana? Makin tajam. Makin bagus, makin datang lagi. Pandang sini agak udah mulai ngebuka. Udah mulai kebuka. Padahal dibilang sudah glukoma akut. Udah nggak bisa ada harapan. Nggak ada harapan. Nah inilah yang perlu diberitahukan kepada dunia, bukan cuma orang Indonesia. Karena di Indonesia glukoma itu ada 76 juta orang. Tahun 2020 menurut Kementerian Republik Indonesia 76 juta orang itu menderita glukoma. Bayangkan, penduduk Indonesia cuma nggak nyampe 300. Berarti 1 dari 4 orang itu menderita glukoma. Definisi dari glukoma adalah tekanan bola mata tinggi. Penyebabnya ada 2. Yang satu karena benturan atau kecelakaan, hantaman baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pemakaian obat tetes yang berlebihan. Ya nggak apa-apa, saya ngomong terang-terangan aja. Biar yang lain nggak jadi korban. Ya, bukan korban sih. Saya bilang sekarang saya ganti definisinya terima nasib. Ya, iya terima nasib loh. Nah, kalau nggak ketemu Mas Rim bagaimana kamu? Ya selamanya kayak gini. Ya terima nasib. Kenapa? Karena di dunia ini belum ada 1 orang pun yang bisa menyembuhkan glukoma. 1 orang pun tidak ada. Saya berani tantang siapapun yang bisa menyembuhkan glukoma, ketemu sama saya serahkan pasien saya. Jika kalau Anda bisa, minta berapa saya bayar. Tapi kalau nggak bisa, kembalikan 2 kali lipat. Berani nggak terima tantangan saya? Nggak ada. Glukoma itu mau diganti bola mata aja nggak bisa. Ya. Nah, kebanyakan medis melakukan langkah apa? Dibor. Dipasang implan, dipasang selang. Alasannya apa? Alasannya karena
ini buntu. Jadi kayak selokan buntu dibikinkan saluran baru. Tujuannya untuk supaya tekanan bola mata nggak tinggi. Sedangkan itu yang tadinya biasanya pasien itu lihatnya remang-remang, malah tambah nggak kelihatan. Betul ya? Ini ngalami ini. Ya. Saya sekarang dari menurut dokter tanda kelihatan sama sekali. Malah praktek. Kok bisa? Ya, ke rumah sakit itu masih bisa kelihatan. Awalnya masih kelihatan. 5 meter bisa kelihatan. 5 meter kelihatan. Terus diapain? Disuntik bola matanya dari atas tadi ke bawah. Injeksi. Ya, sekarang nggak bisa melihat sama sekali. Bapak baru pertama kali ke sini. Pertama kemarin yang telepon sama master itu. Aduh, kalau yang telepon banyak, Pak. Jadi saya nggak mungkin nama aja saya nggak pernah tanya. Iya. Ya. Tuh. Jadi intinya gini, Bapak Ibu datang ke sini sebagai manusia yang diberi kemampuan oleh Tuhan, ya. Itu sepatutnya kita menolong sebisa kita mungkin menolong. Ya. Jadi saya udah lakukan ini lebih dari 10 tahun. Dan saya tidak pernah terima 1 rupiah pun dari pasien. Ya. Apa yang nanti dibayar? Ya kalau ada yang dibawa pulang, otomatis kan? Sama yang diminum sendiri loh. Apa itu satsuki seperti ini? Ya. Nah, ini ya, ini perbaikan dari dalam. Jadi nggak untuk orang sakit aja, dari bayi sampai ibu hamil, orang tua semuanya bagus minum ini. Ya. Ini bisa taruh kulkas juga, kalau mau dingin lebih nikmat. Nah, ini perbaikan dari dalam. Terus spray dan tetes yang saya bikin sendiri. Nah, itu membantu dari luar langsung ke bagian diinginkan. Dan sayangnya medianya hampir habis. Ya, makanya saya segera untuk berhenti. Karena itu nggak murah, Bapak Ibu. Saya bikin media itu saya korbankan dana pribadi saya, karena bukan sumbangan dari gasirit, bukan dari pejabat atau artis atau pemerintah. Dana saya sendiri 10 tahun saya subsidi, ya, sebisa mungkin itu saya gunakan untuk menolong orang. Kenapa? Karena ini kehidupan ketiga kalinya saya. Dan saya berpikir, hidup untuk apa? Ya, hidup itu untuk apa? Saya pernah suatu saat saya terbangun, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, buat apa hidup saya? Sampai Tuhan kasih kesempatan ketiga kalinya. Akhirnya Tuhan bilang, ini loh, saya akan datangkan orang-orang yang memang dikasih second chance, ya, kesempatan kedua, yang tadinya buta, blind, betul Mbak ya? Yang seperti Mbak ini blind total, enggak lihat, seperti ini. Akhirnya sekarang kesempatan untuk melihat itu ada. Tapi saya pesan, pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Begitu Anda sudah tertolong, setidaknya Anda bisa berbuat kebaikan dengan bercerita. Sehingga yang lain yang sudah mengalami nasib yang sama, yang bahkan beberapa orang yang datang ke sini sudah mau bunuh diri, ada 2 orang yang mau bunuh diri. Akhirnya dengan melihat testimoni-testimoni atau cerita dari pasien-pasien Muslim, mereka ada semangat untuk hidup lagi. Apa yang terjadi pada pasien begitu dinyatakan ini nggak bakalan sembuh? 1, yang pasti buta. Yang kedua, depresi. Ya, bukan cuma pasiennya, tapi semua keluarganya, orang-orang yang mengasihi dia ikut depresi. Dan inilah yang Muslim rubah hari ini. Dan dipastikan beberapa orang, memang ada beberapa yang tidak diizinkan Tuhan untuk ketemu dengan saya. Jadi dipastikan orang-orang yang datang hari ini Tuhan kasih kesempatan 2, dan memang itu orang baik. Termasuk beberapa orang yang butanya karena miras, yang sampai saya tanya, sekarang sudah tobat Pak? Belum. Kenapa Pak? Karena saya belum sembuh. Kalau saya sembuh baru saya yakin adanya Tuhan. Nggak kurang ajar lah. Sudah dibikin buta masih belum yakin kalau Tuhan itu. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Akhirnya saya tanya, siapa yang sudah mengalami perubahan? Dia angkat tangan. Dan saya tanya, sekarang sudah percaya Tuhan itu ada? Percaya. Lah. Ya. Jadi Tuhan itu ada dan Tuhan Maha Baik. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang dikatakan, oh enggak bakalan sembuh, ini penyakit turunan, enggak bakalan sembuh, ini bawaan lahir, enggak bakalan sembuh, ini faktor penuaan. Omongan seperti itu masih keluar dari mulut manusia. Lupakan. Ya. Terbukti seorang dokter dan jenderal pun berobat ke tempat saya yang dibilang matanya lebih tua dari usianya. Ya.
Padahal berobatnya sama-sama ke dokter senior kan ya. Dia pembicara se-Indonesia. Bapak Ibu kalau boleh lihat TikTok saya. Dan hanya saya butuhkan 10 menit langsung sembuh. 20 menit sudah mau pulang, sudah bagus lagi. Saya kasih kesempatan sekali lagi 30 menit langsung minta foto sama saya. Ya. Seorang dokter terkenal jenderal minta foto ya. Dan dia minta TikToknya dihapus. Dan saya diancam dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia akan diperkarakan. Saya tunggu tantanganmu, saya tunggu tuntutanmu, biar semua dunia tahu, termasuk orang Indonesia, siapa yang benar, siapa yang salah. Orang sudah ditolong sembuh, masih mau nuntut Boceng Li, Bocai. Kalau capcay masih enak ya, betul ya? Dan Bapak Ibu tahu, orang sebangsa saya, keturunan Chinese, yang saya tolong, itu hanya 5%. Bapak Ibu boleh lihat, dari ratusan orang, ya, anggaplah 100 orang yang masuk, hanya 5 orang yang keturunan Chinese seperti saya. 35% orang Madura, seperti itu. 50% orang Jawa, lainnya orang suku bangsa dan lainnya, dari Bali apa segala macam. Saya nggak pandang bulu siapapun orang itu, saya tolong. Dari pejabat jenderal sampai tukang becak. Dan kalau saya tarif ini, ternyata tukang becak nggak akan mampu berobat ke tempat saya. Ya, saya tanya berapa penghasilnya Pak? Paling banter 50.000. Kalau 100.000 bagaimana Pak? Kaya saya. 100.000 per hari aja dia bilang kaya. Nah kalau saya tarik pengobatan Masterlim, medis sudah nggak mampu. Glukoma siapa yang bisa? Ablasi retina operasi berapa kali? 100 juta habis, nggak ada hasilnya. Terus apa lagi yang sudah pernah kesini? Saya mau tanya. Ibu kenapa Ibu? Katarak. Berapa kali kesini Ibu? 4 kali sekarang. 4 kali. Gimana hasilnya Ibu? Sudah mendingan. Mendingan gimana Ibu? Maksudnya itu melihat orang itu sudah agak jelas. Agak jelas. Tanpa operasi. Di dunia ini belum pernah ada yang bisa menyembuhkan katarak tanpa operasi. Nggak usah katarak lah, mata minus. Mereka harus lasik kok. Dan saya bilang, yang dari Tuhan aja bisa minus, yang dari Tuhan aja bisa katarak, apalagi bikinan manusia. Video saya ini akan frontal, akan nggak apa-apa, sebarkan. Bapak Ibu boleh ikut nyebarkan. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang nggak terima nasib. Ya, ini frontal, saya nggak apa-apa. Saya mau dituntut, saya mau apa terserah. Saya ngomong kebenaran kok. Ini ada pasiennya yang ngomong semua kok. Ya, ini pasien-pasiennya mereka ngalami semua. Bukan jadi korban ya. Kalau korban itu ada melapor, habis laporan yang sana dituntut. Bapak bilang malpraktek tadi, nggak bisa dituntut Pak. Bapak tekan kok. Tanda tangan kok. Nggak bisa dituntut. Habis berapa kemarin injeksi? 2 juta Per injeksi. 1 kali injeksi. Berapa kali injeksi? 4 juta habis. Lama nggak kelihatan. Malah nggak kelihatan. Malah nggak kelihatan. Awalnya 5 kali injeksi apa? 5 meter kelihatan, 2 kali injeksi nggak? Malah nggak kelihatan. Bapak bukan satu-satunya orang terima nasib. Ya, saya bilang apa? Nggak apa-apa. Ya, mau tuntut-tuntut saya apa? Biar keadilan ditegakkan. Ya, saya bukan orang yang paling hebat. Bukan. Saya cuma orang biasa yang mau dipakai Tuhan. Oleh sebab itu pengobatannya nggak boleh bayar. Ya. Kalau ada orang bilang gini gitu, buktikan dulu. Kamu jangan komentar. Ya. Buktikan dulu. Saya akan buktikan semua yang datang di sini. Kalau satu pun tidak ada perubahan, 21 Desember 2022, Masterlim pamit dari dunia pengobatan. Nggak akan ada lagi. Kenapa? Saya percepat hari ini. Kalau memang satu orang nggak ada perubahan, saya pamit. Makanya oleh sebab itu hari ini semua yang datang, baik yang online, dipastikan semua ada perubahan. Ya? Mau? Mau? Kalau mau masuknya pelan-pelan, jangan ada yang dorong-dorongan ya. Nah, tertib semua masuk ya. Saya pastikan di luar ya tidak ada yang namanya sepeda panjang, masukkan aja ya. Mau sepeda panjang, mau sepeda motor, sepeda listrik, masuk. Tidak
tidak ada yang mengganggu jalanan ini. Saya sudah pastikan semuanya clear ya. Saya udah ini motor masuk semua, nggak ada yang di luar ya. Nah, ini kalau ada mobil parkir sini yang ada depan bisa parkir mobil di sini. Ini pasti nggak bisa lihat ya. Masuk semua. Saya udah pastikan sendiri ya. Sampah nggak ada yang keleleran ya. Nggak ada yang buang sampah sembarangan ya. Ini nunggu atau berobat? Berobat masuk semua ya. Rumah saya bisa muat 170 orang kemarin ya. Masuk aja ya. Ini nunggu apa? Nah, kalau nunggu jangan di sini ya. Takutnya motor. Ini mobilnya siapa sih yang merah nih? Tahu. Hah? Bukan mobil pasien? Bukan, Pak. Bukan mobil pasien ya. Jadi sepanjang area ini clear bersih ya. Penontonnya dari mana? Masuk sini semua. Masuk semua, masuk semua. Masuk semua. Ini rumah untuk menolong orang ya. Bahkan rumah ini pun akan saya jual. Sisa uangnya akan saya berikan untuk yayasan untuk anak yatim piatu dan anak telantar ya. Jadi kalau ada yang mau beli rumah ini ya boleh ya. Nah. Serius nanti tawarkan ke siapapun boleh. Karena sisa uang akan saya untuk dirikan yayasan itu. Ya. 1 rupiah pun saya nggak akan ambil ya. Nunggu kafe sih. Pak, mereka lurus nih. Sana Pak, sana ujung Pak. Ujung sana ya. Masuk semua, bisa masuk semua. Ya, ini cuma sedikit kok, cuma 100-an. Ya. Cuman karena nanti sesi 2 biasa lebih banyak lagi. Jam 1 ada lagi soalnya. Kalau saya bikin satu sesi nggak muat. Dari minimal 200 orang yang datang. Dan saya juga nggak tahu, nama aja nggak kenal. Ya. Ya, yang berobat langsung masuk ke dalam ya. Selama masih ada tempat, yang baru-baru didampingi boleh. Kalau memang sudah tempatnya nggak cukup, yang nganter di luar aja. Tapi kalau masih ada tempat, boleh ikut didampingi ya. Nah, biar nanti yang terlambat yang duduk di luar ya. Ya. Oke, yang bawa mobil merah Cherry masih ada yang di depan sini. Masuk. Kamar ini bisa muat 50 orang, masuk. Ya, buka semua. Kamar buka semua. Oh, enggak, itu pengobatan. Belum sampai. Untuk sini yang Mereka langsung Pak. Oke. Orangnya kamar mandi. Oh iya. Itu masih ada satu nih. Ya.
Pastikan tidak ada barang atau apa yang ditaruh di kursi sebelahnya ya. Jadi semuanya sama-sama penting ya. Di sini nggak peduli Bapak Ibu siapa, yang pasti barang Anda, tas-tas Anda tidak lebih berharga dari nyawa. Makanya jangan egois, sama-sama nggak boleh bayar di sini ya. Oke. Ya. Dari cari tempatnya ya. Dan tempat itu di dalam itu masih banyak tempat ya. Apa namanya? Bisa di abu-abu ya. Iya, cuma satunya mulai kemarin sakit, makanya saya kemarin saya sakit panas. Sadukinya nggak diminum. Iya. Coba punya saduki sama spray. Ya, namanya sakit. Ini saya cek, saya pastikan sendiri di luar sudah tidak ada motor sama itu masih ada motor satu itu. Ini kemarin kamu. Suzuki hitam. Motor Suzuki 4417 atau Suzuki hitam. Suzuki hitam motor. Ada motor sama mobil cherry merah. Ada yang punya nggak? Masukkan dulu. Nggak akan saya mulai pengobatannya kalau belum mulai. Ya. Motor Suzuki punya siapa? Ya, masukkan dulu. Anda menghambat terjadinya pengobatan. Karena saya juga bilang di awal motor masuk semua. Kalau masih ada satu aja, nggak akan saya mulai. Ya. Jadi jelaskan semua. Ada cherry merah itu punya siapa? Cherry merah itu. Mobil cherry merah. Ada nggak punya sini? Cherry warna merah ada nggak? Yang di depan sini, bagian sini. Ya. Parkir lapangan. Ya, pokoknya tidak ada satupun mobil atau motor itu di jalan ini ya. Karena kemarin ada komplain ya. Tamunya dia jatuh nyalain pasien, kan aneh ya. Ya. Lihat di status biasa ya kan? Ya. Nggak pernah ada main kita ini. Ya. Tamunya, jalannya dia lo depannya lo semenannya kerujakan gini. Ya, tamunya jatuh sendiri nyalain pasien, kan aneh. Apa perlu digerodok aja? Gerodok aja. Nggak sanggup sampai malam nggak ada yang berani keluar ya. Paginya masih keluar lagi sama sekretaris warga kan. Saya jelaskan jangan percaya dengan satu pihak. Kalau itu memang sampah dari pasien saya suruh pungut, ya kan? Kalau memang itu memang dari pasien saya, usir dari sini. Saya juga nggak kenal kok. Ya, bikin nona. Ya. Ada yang saya tanya nama di sini? Nggak ada kan? Kecuali pasien lama saya tahu ini namanya Bu Endang, cuma ini aja. Kakaknya pun saya nggak kenal namanya. Bu Endang ini habis operasi katarak, muntah, akhirnya buta. 12 hari, item-itemnya geser. Operasinya berhasil tapi muntah. Jadi kalau habis operasi katarak, wahing aja lah buta. Ya. Lah wahing apa disengaja? Ya, bisa diulang.
Wahim. Nggak bisa. Langsing tuh, nggak bisa diulang. Dan operasi katarak sekali seumur hidup. Wahim, wahim. Itu bersin lah. Kita nggak bisa direkayasa. Ya. Spontan dari dalam. Oke. Semua? Umumnya habis operasi. Tadinya itu masih buka. Itu terus. Iya. Bapak Ibu dengerin ya, dengerin. Ya. Ini akan saya jelaskan. Bapak Ibu tahu ya, kemarin Satsuki ini waktu stokan kurang 400 dus. Ya, bukan 400 botol, 400 dus. Ya. Dengerin ya. Yang di sini juga dengerin ya, saya ngomong cuma sekali ya. Ya, dengerin. Kemarin yang stokan ya, itu orang saya nyetok berapa sih? Ya. Kurang 400 dus. Lah 400 dus ini larinya kemana? Bapak Ibu kan ke sini dibagi Satsuki. Nah, pengobatan Mas Telim bayar apa enggak? Enggak. Tapi Bapak Ibu bawa sendiri apa dari sini? Nah, Bapak Ibu beli di apotek, harganya antara 22 sampai 25, ada yang 30. Nah, di sini ya, kalau yang nggak bawa itu cuma diganti 20.000. Itu diminum sendiri. Jadi jangan bilang disuruh beli. Nah, kalau Bapak Ibu nggak minum, nggak apa-apa. Tapi jangan minta cepet langsung ada perubahan. Nah, pertanyaannya mau cepet apa lama? Mau minum Satsuki apa enggak? Nah, kalau minum diganti apa enggak? Nah, paham ya? Kemarin ketemu satu orang ya, yang sudah 3 kali ke sini, tapi diobatin terima kasih pulang. Nah, terus saya tanya, Bu, Satsukinya Ibu dari mana? Dalam itu belum. Terus dari kali, saya bilang gratis semua sama yang diminum. Terus Ibu udah berapa kali ke sini? 3 kali. Berarti sudah 3 botol hilang. Kalau andai kata, tapi orangnya jujur.